dan subscribe Muh Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mampu kembali bermuwajahah untuk mengkaji kembali berbagai pemahaman-pemahaman keislaman, berbagai ajaran-ajaran keislaman, ilmu-ilmu keagamaan melalui channel YouTube Muh Channel yang kita tonton pada kesempatan hari ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Muh Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah, di mana pada kesempatan malam hari ini kita merasakan momentum Ramadan yang mungkin berbeda daripada momentum Ramadan tahun-tahun sebelumnya, di mana dalam Ramadan tahun ini kita dihadapkan dengan satu fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara di penjuru dunia ini. Tidak luput oleh itu, Indonesia menjadi salah satu bagian negara yang terkena daripada pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan istilah virus corona. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan mengkaji kembali tentang bagaimana kaifiyat, bagaimana cara apabila nantinya COVID-19 ini atau virus corona ini ternyata sampai pada 1 Syawal 1441 Hijriah, di mana 1 Syawal 1441 Hijriah ini kita akan melaksanakan ibadah Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan, yang merupakan hari raya umat muslim di seluruh penjuru dunia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa kesempatan ini mungkin kita merasakan di sisi lain, di luar bulan suci Ramadan, kita betul-betul merasakan suatu perbedaan yang mendasar, baik dari segi kita bekerja, kemudian kita belajar, wabil khusus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini ada perbedaan yang sangat drastis antara sebelum adanya pandemi COVID-19 dan setelah adanya pandemi ini. Karena segala sesuatu, segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak atau dominan kita laksanakan di rumah bersama keluarga. Tidak luput oleh itu, beberapa ibadah pun terpaksa harus kita laksanakan di rumah tanpa kita mampu untuk melaksanakannya berjamaah di masjid secara bersama-sama. Di sisi lain, berbagai aktivitas keagamaan lainnya, baik itu berupa kajian, kemudian berbagai aktivitas agama lainnya juga kita laksanakan dari rumah, dan mungkin beberapa ustadz, dai yang juga memanfaatkan kegiatan daring online sebagai wujud untuk tetap terlaksananya kajian-kajian keislaman, untuk tetap terlaksananya ibadah keagamaan yang seyogianya dilaksanakan oleh setiap muslim. Para hadirin pemirsa Muh Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
bagaimanapun di akhir momentum Ramadan ini kita tentunya akan lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa di akhir Ramadan inilah kemudian bagaimana kita mampu memaksimalkan diri untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut dalam perwujudan agar kita mampu mendapat derajat takwa ketika ditinggalkan oleh Ramadan kelak. Karena walau bagaimanapun dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita mampu melakukan siyam Ramadan, kita mampu melakukan qiyamul Ramadan dengan iman, wahtisaban, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita inginkan, yaitu derajat takwa, melekat di dalam diri kita sebagai umat muslim. Hadirin pemirsa channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya coba akan sampaikan kepada para pemirsa terkait bagaimana kaifiat ini tadi, cara kita melaksanakan sholat Id apabila sampai 1 Syawal kita tetap berada pada pandemi COVID-19 ini. Para hadirin pemirsa channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita berbicara tentang bagaimana kaifiatnya ini, yang pertama, yang paling utama adalah poin yang pertama itu bagaimana kita memahami secara utuh cara kita berislam, cara kita beragama, itu kita pahami, kita selami, untuk setelah kita paham betul, kita diharapkan mampu menelaah kiranya mana jalan yang terbaik, mana pilihan yang terbaik untuk kita agar terhindar atau mampu kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 ini Allah menjelaskan kepada setiap umat muslim bahwa tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan atau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam konteks ayat ini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Islam hadir, Islam dipeluk oleh berbagai umat, khususnya umat muslim. Ini tidak lain dan tidak bukan, fungsi utamanya adalah memberikan keselamatan, memberikan rahmat bagi seluruh semesta ini. Ini konsep kita berislam yang pertama. Sehingga kita dalam beraktivitas, dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam tanda kutip dalam hal adanya wabah ini, maka kita mampu merefleksikan kembali ayat ini. Sehingga bagaimanapun keadaannya, apabila memang di sekitar kita, di lingkungan kita, mungkin wabah ini terus meningkat, wabah ini terus semakin banyak menjangkit kepada warga dan umat muslim, maka ada tahapan-tahapan, ada hal-hal yang harus kita pahami secara bersama-sama, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang ini di luar kebiasaan yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin di waktu yang sebelumnya. Pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asas yang lain kalau misalnya kita ingin berbicara tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana kita kemudian perwujudan kita, penghambaan kita tentang hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dilihat dalam aktivitas ibadah kita dalam keseharian. Dalam konteks ini ada 3 hal mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam konteks yang tidak biasa atau di luar dari kebiasaan ini, saya ingin mengutip 3 asas yang mungkin perlu kita pedomani secara bersama-sama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas yang pertama adalah al-taisir, memudahkan atau kemudahan. Kemudian asas yang kedua adalah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita dalam melaksanakannya. Dan asas yang ketiga
yaitu tidak keluar dari koridor-koridor ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asas yang pertama tentang kemudahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jelas, terang benderang Allah memberikan arahan, memberikan lampu bahwa segala perbuatan, segala pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan, bahwa Allah menginginkan hadirnya kemudahan dan Allah tidak menginginkan adanya kesulitan dalam segala aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi salah satu rambu bagi kita bahwa kedepannya dalam proses memutus mata rantai COVID-19 ini diharapkan kita mampu betul-betul menahan diri. Bagaimana kita mencoba mengambil rukhsah dalam proses peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam asas yang kedua, bagaimana kemudian kita mampu melaksanakan atau pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau dalam konteks ini kita dalam keadaan yang dalam tanda kutip dikarantina untuk tidak keluar rumah, untuk lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, sehingga tidak mampu bagi kita untuk melaksanakan ibadah di luar rumah, maka rukhsah inilah yang kemudian kita ambil. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang 282, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Ini jelas bahwa tidaklah aku memberikan ujian kepada setiap umat, kepada setiap diri di luar batas kemampuan yang dia miliki. Ini rambu yang Allah berikan bahwa laksanakanlah ibadah semampu kalian. Dalam tanda kutip, laksanakan ibadah bagaimana kemudian tidak memberatkan di dalam diri kita, dan kemudian ibadah tersebut memang tidak keluar dari tuntunan-tuntunan yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kita, bertakwalah kalian semampu kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pandemi ini ada ketidakmampuan kita, ada keharusan kita untuk menghindarkan diri dari kemudaratan, menghindarkan diri dari terjangkitnya virus corona ke dalam diri kita. Maka oleh karenanya ada baiknya kita mengambil sikap untuk memperbanyak peribadatan di rumah, untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas kita hanya di rumah saja. Para hadirin pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang bagaimana kemudian sholat id kita pahami sebagai ibadah yang bersifat sunnah mu'akadah, sehingga suatu sunnah mu'akadah ini ketika kita laksanakan maka bernilai ibadah. Maka ketika dalam proses pandemi ini kita harus meninggalkan atau menggantinya dengan beribadah di rumah, maka ini tidak menjadi bagian yang membuat diri kita berdosa atau mendapatkan dosa. Sehingga dalam proses ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ijtihad yang kita lakukan dalam melawan pandemi COVID-19 ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana teknis atau mekanisme pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dari Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berisi bahwa Sa'id menceritakan bagaimana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Rasulullah SAW datang ke lapangan. Ketika beliau datang ke lapangan, beliau kemudian mengajak seluruh umat muslim untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam momen tersebut Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian pada saat setelah
pelaksanaan sholat 2 rakaat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membalikkan badan beliau dan memberikan khutbah, menyampaikan khutbah kepada para jamaah dengan posisi jamaah yang masih duduk di safnya masing-masing. Inilah yang kemudian menjadi salah satu tuntunan kita dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini memang tidak ada perbedaan yang mendalam terkait teknis dan mekanisme pelaksanaan sholat Id, entah itu di rumah atau di lapangan. Sehingga ketika memang hadirin sekalian menginginkan pelaksanaan sholat Id ini nantinya dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga terdekat, maka pelaksanaannya sama dengan bagaimana kita melaksanakan sholat Id yang kita laksanakan pada kebiasaannya, baik itu di lapangan ataupun di masjid. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah pelaksanaan sholat Id yang kita laksanakan di rumah tentunya merupakan bagian penting yang kita laksanakan, yang bagian penting dalam proses peribadatan kita. Sehingga harapannya adalah hal ini tidak mengurangi esensi daripada hari kemenangan, esensi daripada Idul Fitri itu sendiri. Kita kembali kepada kesucian, kita kembali menjadi insan yang fitri. Setelah selama 1 bulan penuh kita belajar, kemudian kita terus meningkatkan ketakwaan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami secara bersama-sama adalah bagaimana kemudian bahwa pelaksanaan sholat Id yang kita laksanakan pada tahun ini, yang kita laksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga terdekat, bukan merupakan ibadah baru bagi kita. Akan tetapi ini merupakan ibadah yang memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akan tetapi hanyalah tempat yang kemudian menjadi pembeda antara Id yang biasa kita laksanakan dengan Id yang akan kita hadapi dalam pandemi COVID-19 ini. Harapannya melalui video ini kita mampu membuka wawasan kita, membuka wawasan khazanah keislaman kita terkait bagaimana kaifiat, bagaimana cara kita untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri dalam pandemi COVID-19 ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Mu Channel dimanapun Anda berada, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga secepatnya pandemi COVID-19 ini mampu menjauh, pergi dan hilang dari diri kita, dari lingkungan kita, dari negeri kita, sehingga kemudian kita mampu beraktivitas, beribadah secara normal kembali dengan berbagai aktivitas yang juga sempat tertunda mungkin dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga kedepannya setelah hilang COVID-19 ini, setelah hilang pandemi ini, kita kembali bisa beraktivitas secara normal, melakukan pekerjaan, melakukan berbagai pendidikan dan peribadatan yang memang seharusnya memang kita laksanakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada hal-hal yang mungkin ini sangat bermanfaat bagi pemirsa sekalian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya memohon ampun, memohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.